Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Masih dengan saya Ustadz Adi. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang perjuangan tokoh penjaga keutuhan bangsa. Kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Jadi sebagai bangsa yang besar kita hendaknya menghargai segala bentuk perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Berkat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu, integrasi bangsa Indonesia tetap kukuh hingga sampai sekarang. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia? Untuk lebih jelasnya, marilah kalian simak pembahasan berikut ini. Tokoh penjaga keutuhan bangsa yang berasal dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo ini bisa kita temukan foto beliau di uang pecahan 10.000 yang baru. Frans Kaisiepo merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi Indonesia. Integrasi maksudnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Jiwa nasionalis Frans Kaisiepo muncul setelah berkenalan dengan seorang guru taman siswa, yaitu Sugoro Atmo Prasojo. Frans Kaisiepo ini menentang penggabungan Papua ke dalam negara Indonesia Timur atau NIT. Ia juga mengusulkan pergantian nama Papua dan Nederland Nieuwe Guinea menjadi Irian. Kata Irian merupakan akronim dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Pada tahun 1948, Frans Kaisiepo turut berperan dalam perjuangan rakyat Biak melawan Belanda. Setahun kemudian, Frans Kaisiepo menolak menjadi anggota delegasi Nederland Nieuwe Guinea dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Penolakan tersebut menyebabkan ia diasingkan dan dipekerjakan oleh Belanda di daerah terpencil. Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo membentuk partai politik bernama Irian Sebagian Indonesia atau disingkat ISI yang menuntut integrasi Nederland Nieuwe Guinea dalam wilayah Republik Indonesia. Tuntutan tersebut ditunjukkan dengan membantu perjuangan pembebasan Irian Barat. Upaya Frans Kaisiepo tersebut berbuah manis Papua menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada tokoh yang bernama Silas Papare. Silas Papare merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia. Pada September 1945, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau disingkat KIM. Pembentukan KIM bertujuan menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Pada Desember 1945, Silas Papare berusaha memengaruhi para pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam Batalion Papua untuk melakukan pemberontakan. Atas aksi tersebut, Silas Papare ditangkap dan dipenjara di Jayapura oleh Belanda. Setelah bebas dari penjara, Silas Papare membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau disingkat PKII. Tindakan Silas Papare tersebut mendapat respon negatif dari Belanda. Silas Papare pun ditangkap dan dipenjara di Biak. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pada Oktober 1949, Silas Papare mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta untuk membantu pemerintah Republik Indonesia mengintegrasikan wilayah Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia. Di pihak lain, Belanda berupaya mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaannya. Pada tahun 1962, Belanda bersedia melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Perundingan tersebut dilakukan di New York, Amerika Serikat. Dalam perundingan tersebut, Silas Papare menjadi wakil Irian Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan New York yang ditandatangani oleh wakil pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu Martin Inday. Apa saja sih kontribusi Martin Inday? Yaitu yang pertama, merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka atau PIM dan memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Kesultanan Yogyakarta yang dinobatkan pada 18 Maret 1940. Pada September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.
Sejak masa awal kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 telah memberikan banyak fasilitas dan jaminan keamanan bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan pemerintahan. Sebagai contoh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI ketika revolusi kemerdekaan berlangsung. Sikap pro-Indonesia tersebut kembali ditunjukkan ketika terjadi agresi militer Belanda. Nah, pada masa itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersedia memberikan jaminan keamanan atas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja seluruh Jawa pasca agresi militer kedua. Nah, Belanda berusaha mempengaruhi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar mendukung upaya Belanda menghancurkan Indonesia. Akan tetapi, berbekal semangat nasionalisme, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tetap teguh berdiri di belakang Republik Indonesia. Nah, selanjutnya itu Sultan Syarif Qasim II. Nah, Sultan Syarif Qasim II merupakan Raja Siak Indrapura Riau. Ia dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada 1915. Nah, ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta. Ia menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Nah, salah satu kontribusinya yaitu menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya mengajak raja-raja di Sumatera Timur nih untuk memihak Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu Muhammad Hatta. Nah, beliau merupakan seorang tokoh pemikir. Nah, kontribusinya untuk Indonesia pada saat itu yang pertama adalah memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Nah, pemikiran-pemikirannya pun menjadi pijakan utama nih, integrasi nasional. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh nasional yang berjuang demi integrasi bangsa melalui pemikiran politik dan sastra. Sejak masa pergerakan nasional, Muhammad Yamin telah memotivasi pergerakan bangsa Indonesia. Keterlibatannya dalam politik dimulai ketika bergabung dengan Jong Sumatrenan Bon. Muhammad Yamin juga menjadi pelopor Ikrar Sumpah Pemuda. Selain itu, ia menjadi salah satu tokoh yang menyumbangkan konsep Pancasila dan UUD 1945. Pada era kemerdekaan, Muhammad Yamin menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, salah satunya anggota KNIP. Selain itu, Muhammad Yamin pernah memegang jabatan sebagai menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Penerangan. Muhammad Yamin juga merupakan sejarawan yang menghasilkan banyak karya. Karya-karya Muhammad Yamin antara lain Gajah Mada, Sejarah Peperangan Diponegoro, dan Tan Malaka. Nah, yang selanjutnya itu Ismail Marzuki. Nah, kontribusi beliau yaitu menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi kedua tokoh ini banyak berjuang di bidang seni ya. Tokoh militer penjaga integrasi bangsa. Yang pertama ada Aha Nasution atau Abdul Haris Nasution. Nah, yaitu beliau pernah memimpin penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera. Nah, dalam peristiwa G30 SPKI, beliau menjadi salah satu target penculikan, akan tetapi ia berhasil meloloskan diri dari penculikan. Nah, selanjutnya Ahmad Yani. Ahmad Yani pernah menumpas pemberontakan DI atau TII, menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Nah, dalam pemberontakan G30 SPKI, Ahmad Yani menjadi salah satu korbannya. Nah, selanjutnya MT Haryono. Kontribusi beliau yaitu menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima. Nah, beliau pun menjadi korban nih dalam peristiwa G30 SPKI. Yang terakhir yaitu ada Slamet Riyadi. Slamet Riyadi menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta. Terlibat dalam penumpasan DI atau TII Jawa Barat dan RMS atau Republik Maluku Serikat. Nah, demikianlah untuk materi hari ini. Untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas di video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.